Novel audio Pagoda Pancer Miang ke-139. Novel fiksi bela diri berseris yang hadir tiap hari. Seiring berjalannya waktu, pertarungan tim dalam perang pengadilan suci secara bertahap berakhir. Dan semakin jauh berlangsung, semakin intens pertempuran tersebut. Qinglong, Macan Putih, Suzaku, Xuanwu, 4 zona perang terlibat dalam persaingan sengit sepanjang waktu. Zona perang Suzaku, kamp konsentrasi. Di alun-alun terbuka yang luas, terdapat patung burung merah besar, yang sangat spektakuler. Patung batu burung merah itu melebarkan sayapnya seolah sedang membubung ke angkasa. Setiap bulu diukir dengan sangat jelas. Dilihat dari kejauhan, patung batu tersebut bisa digambarkan seperti aslinya. Saat ini, di suatu tempat di alun-alun, Yanying berdiri sendirian di tangga di tepi alun-alun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap patung Vermilion Bird dengan bingung. Monster biru Snowball berbaring dengan patuh di kakinya. Manusia dan binatang ini memiliki gambaran penyembuhan yang unik. Apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar. Saya melihat Yin Fengqi membawa pisau besar dan berjalan ke sisi Yanying. Yanying berkata dengan sedikit cemas, saya sudah lama mencari di daftar rekaman, tetapi saya tidak dapat menemukan nama Xiao Nunu. Mungkinkah dia tersingkir? Kemudian, dia bertanya ragu-ragu, mungkinkah Xiao Nunu tidak berada di zona perang Suzaku? Yanying menoleh untuk melihat ke pihak lain, ekspresinya tiba-tiba menjadi cerah. Yin Fengqi mengangkat alisnya dan berkata, Bos, kenapa kamu begitu pintar sampai hampir masuk 10 besar di zona perang? Yin Fengqi mengangkat jarinya dan menunjuk ke atas. Di atas alun-alun, sebuah spanduk besar memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah daftar rekor zona perang Suzaku. Yin Fengqi bingung memahami bahwa Yanying, seorang kutu kupret, menduduki peringkat ke-13 di zona perang Suzaku. Tingkat kemenangan lawan mencapai sekitar 70%. Yanying menjawab, saya tidak tahu. Lagi pula, ada yang terluka, jadi saya pergi merawatnya. Saya memenangkan beberapa pertandingan tanpa alasan. Saat ini, sosok lain datang ke sisi Yanying. Bagaimana kabarmu? Izinkan aku mengatakan kamu hebat, kan? Hah, Ye Suhe. Yin Fengqi memandang orang yang datang. Ye Suhe terlahir dengan wajah halus dan terlihat lembut dan lemah, namun nyatanya, dia memiliki sisi yang sangat galak dan gile. Tapi wanita yang membuni tanpa mengedipkan mata sebenarnya sangat menyayangi Yanying. Yanying tersenyum ringan pada Ye Suhe. Awalnya, dia tidak ingin berpartisipasi dalam perang pengadilan suci, tapi dia masuk hanya setelah didorong oleh Ye Suhe. Tanpa diduga, dalam pertarungan sebenarnya, peran Yanying jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Yin Fengqi memandang Ye Suhe dan berkata, saya tidak tahu. Anda benar-benar bisa mencapai 10 besar. Dalam daftar zona perang Suzaku, Ye Suhe berada di peringkat ke-10. Hasil ini juga cukup eksplosif. Ye Suhe memiliki ekspresi tenang di wajahnya, hasil ini tidak terlalu bagus. Yin Fengqi berkata, seperti yang diharapkan dari keturunan klan iblis api, dia berbicara dengan suara yang kuat. Katakan yang sejujurnya, kata Yin Fengqi. Dia mengangkat alisnya, aku tidak percaya. Lagi pula, keturunan iblis api, milikmu belum sepenuhnya terbangun. Mata indah Ye Suhe sedikit menyipit, dan sedikit kewaspadaan melintas jauh di dalam pupil matanya. Sepertinya kamu sangat mengenalku. Bukan hanya kamu. Oh, siapa lagi? Yin Fengqi tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik Yanying di sebelahnya. Ye Suhe juga melihat ke samping ke arah Yanying. Pada saat ini, Yanying sedang bingung. Dia bertanya dengan bingung, apa itu garis keturunan iblis api? Mengapa dia belum bangun? Yin Fengqi tersenyum, tidak apa-apa, saya akan mundur dulu. Pihak lain berbalik ke arahnya. Pergi ke pintu masuk medan perang di bawah patung Suzaku. Ye Suhe menatap punggung Yin Fengqi dengan makna yang dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Kalian berdua aneh. Seperti kata Riddler. Ye Suhe sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, abaikan dia. Ayo pergi. Ikutlah ke medan perang bersamaku, mungkin kita bisa satu tim. Yanying menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi, aku terlalu lelah. Ye Suhe mengangkat alisnya, mengernyit ringan, apakah kamu tidak pergi? Ya, Yanying mengangguk. Sebaiknya aku menghemat energi.
Aku terlalu lelah menelepon bola balik. Lagi pula, Xiao Nunu tidak ada di sini, aku tidak merasa aman sama sekali. Berkata, ingat saja dia. Itu benar. Jika bukan karena Xiao Nunu, aku tidak akan tinggal di tanah suci Xianxiong. Oke, pertarungan tim akan segera berakhir, jadi kamu bisa tetap di sini. Ya, Yanying mengangguk patuh. Yesue tidak berniat memaksa Yanying. Pihak lain selalu lebih muda, tidak berkelahi atau merebut. Sisi lain, zona perang macan putih. Xiao Nunu dan ketiga rekan satu timnya memasuki medan perang kuil kuno di tengah hujan lebat. Xiao Nunu sudah lupa berapa banyak pertempuran ini. Xiao Nunu pada dasarnya tidak memiliki istirahat sejak meninggalkan platform transformasi Linghua. Selain menantang lawannya putaran demi putaran, Xiao Nunu telah mencoba yang terbaik untuk menantang batas kemampuannya sendiri. Di medan perang kuil kuno, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Kemanapun dia memandang, ada patung batu yang ditinggalkan dan tembok kota yang bobrok. Aneh, kenapa musuh tidak melihat satupun dari mereka? Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Benar. Orang lain mengikuti dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya telah mencari di seluruh medan perang, tetapi saya tidak melihat siapapun. Hancur. Bahkan lebih sulit. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, mereka sudah lama berada di sini. Begitu kata-kata ini keluar, hati tiga orang lainnya tiba-tiba menegang. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat muncul di bawah kaki beberapa orang. Segera setelah itu, lingkaran sihir berskala besar yang rumit dan megah muncul di bawah 4 orang. Apakah ini? Tidak, ada penyergapan. Bergerak, tidak bisa bergerak. Bagaimana? Lingkaran riak muncul di bawah kaki 4 orang, termasuk Xiao Nunu. Riak tersebut mengandung hisapan yang mengerikan, yang secara langsung memenjarakan keempat orang tersebut. Di mana orang-orangnya? Beberapa orang meronta dan melihat sekeliling. Namun tidak ada bayangan musuh sama sekali. Salah satu dari mereka bertanya pada Xiao Nunu, adik laki-laki Xiao Nunu, apakah kamu sudah menemukan musuh? Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, bersembunyi di tengah hujan. Murid ketiga orang itu gemetar, dan wajah mereka semakin terkejut. Begitu dia selesai berbicara, momentum yang menakutkan tiba-tiba meleduk. Tetesan air hujan di langit berubah menjadi anak panah yang tajam. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya membangkitkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan bergegas menuju 4 orang Xiao Nunu di bawah. Tak bisa bergerak, beberapa orang hanya bisa membela diri. Anak panah yang diubah oleh tetesan air hujan melepaskan serangan mematikan yang hebat. Dalam sekejap, kecuali Xiao Nunu, 3 orang lainnya semuanya terlempar. Mereka bertiga terjatuh dengan keras ke tanah. Mereka semua dalam keadaan malu, dengan banyak luka di badan mereka. Hujan turun deras. Ini adalah medan pertempuran kuil yang ditinggalkan. Di tengah hujan lebat, ketiga rekan Xiao Nunu terjatuh ke tanah. Siapa itu? Di mana dia? Mereka bertiga melihat sekeliling dengan gugup, tidak mampu menangkap musuh sama sekali. Ia bahkan tidak bisa menahan nafas musuh. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba, aliran udara mengalir ke arah Xiao Nunu. Saya melihat gelombang air berbentuk busur menderu dari samping. Gelombang air yang berbentuk busur itu seperti pisau air yang tajam dan tajam kemanapun perginya, tirai hujan terpotiong dan aliran air terputus. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya. Dia langsung mengangkat telapak tangannya dan membukanya untuk menyerang. Gelombang air yang dahsyat menghantam telapak tangan Xiao Nunu dengan keras, dan akibat yang luar biasa tiba-tiba meleduk di depannya. Sebelum Xiao Nunu dapat mengetahui posisi lawannya, gelombang air yang lebih dahsyat mengalir ke arahnya dari arah lain. Gelombang air kedua ini seperti bulan busur transparan, menghantam bagian belakang Xiao Nunu secara diagonal. Xiao Nunu berbalik dan menghadapinya dengan tangannya yang lain. Kekuatan dahsyat lainnya meleduk, dan di depan Xiao Nunu, air memercik dan berputar dengan energi yang besar. Ketiga orang tak jauh dari situ tampak bahagia. Seperti yang diharapkan dari junior brother Xiao Nunu, kekuatan fisiknya sangat kuat. Ya, jika itu kita tidak akan pernah berani memblokirnya dengan tangan kosong. Junior brother Xiao Nunu, ayolah, kami sudah memutuskan untuk mengikutimu. Lewati api dan air, adik laki-laki Xiao Nunu.
Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi tak lama kemudian, pembunihan yang lebih kejam muncul di segala arah Xiao Nunu. Saya melihat lebih dari selusin gelombang air memanjang mengalir menuju Xiao Nunu. Gelombang air ini seperti sirip punggung hiu yang ganias dan cepat, melancarkan serangan habis-habisan terhadap Xiao Nunu. Cahaya dingin muncul di mata Xiao Nunu. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan badan emas kuno meleduk, dan bersama dengan sepasang sayap suci emas yang indah, badan Xiao Nunu tiba-tiba meleduk dengan guntur dan sinar api. Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan tingkat serangan seperti ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat satu kaki dan mundur dengan keras. Bang! Tanah berguncang, dan kekuatan agung melonjak. Saat lingkaran gelombang cahaya energi emas menyebar, lusinan gelombang air meleduk menjadi hujan di seluruh langit. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh bayanganku, beraninya kamu berbicara begitu keras. Kali ini, sebuah cibiran menembus telinga Xiao Nunu. Kedengarannya seperti suara seorang wanita. Saat dia selesai berbicara, ruang di sekitar Xiao Nunu menjadi sangat kacau lagi. 8 atau 9 kolom air spiral melonjak ke langit. Segera setelah itu, kolom air itu berputar dan menari dengan kecepatan tinggi, lalu berubah menjadi naga air besar yang memancarkan kekuatan dahsyat. Melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi 3 orang lainnya mau tidak mau berubah. Itu, tarian naga air di surga, tidak salah lagi. Kali ini musuh kita adalah Sui Ruoqing. Apa? Sui Ruoqing. Sui Ruoqing yang menempati peringkat keempat dalam daftar rekaman. Apakah ini sudah berakhir? 3 orang yang baru saja percaya pada Xiao Nunu layu seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Sui Ruoqing jelas merupakan yang terbaik di antara siswa tingkat Tianxuan. Kekuatannya sangat kuat. Di saat yang sama, seekor naga air yang ganias menukik ke bawah. Xiao Nunu tidak ceroboh. Badannya bergerak dan dia melangkah mundur. Bang! Naga air yang ganias itu menghantam tanah dengan keras, tenggelam 3 kaki, dan akibatnya meleduk. Xiao Nunu menghindar beberapa meter jauhnya. Sebelum dia bisa menstabilkan badannya, naga air lain yang mengancam turun dan membunuhnya. Xiao Nunu mengelak lagi. Ia bertabrakan dengan kekuatan besar, dan air terjun itu meleduk. Kemudian, naga air satu demi satu melancarkan tabrakan yang hebat. Xiao Nunu memiliki badan yang fleksibel dan dapat menghindarinya dengan sempurna setiap saat. Tepat ketika serangan naga air terakhir berakhir, lapisan tirai air yang spektakuler muncul di sekitar Xiao Nunu. Kamu tidak bisa melarikan diri, suara seorang wanita dengan nada bercanda terdengar dari derasnya hujan. Tirai air berubah bentuk menjadi persegi, seperti sangkar kubik. Kemudian, tepat di depan penjara air kubus, miliaran tetesan air berkumpul dan berubah menjadi naga air yang lebih besar dan lebih kuat. Tarian naga air, raungan naga super. 1000. Naga air bergegas menuju Xiao Nunu, merasakan tekanan yang menakutkan, seperti puncak gunung. Menghadapi jurus mematikan seperti itu, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan langsung memanggil senjata ajaib terkuat dari dinasti Liu Yue, kipas Futian. Bas! Xiao Nunu mengaktifkan kipas Futian, dan cahaya serta bayangan indah meleduk di ujung jarinya, dan kilat menyambar dan bergemuruh di antara langit dan bumi. Rusiak! Teriaknya dengan dingin, dan Xiao Nunu melambaikan kipasnya dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, kipas Futian meleduk dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, dan penjara air berbentuk kubus di luar Xiao Nunu adalah yang pertama runtuh. Segera setelah itu, tornado biru yang menakutkan menghantam naga air besar itu. Kekuatan besar bertabrakan, dan langit runtuh dan bumi hancur. Meski tarian naga air di langit kuat, namun masih kalah dengan Fan Futian. Saat keduanya bertabrakan, badai biru langsung menghantam badan besar naga air itu. Bang! Gelombang air meleduk, dan miliaran tetesan air hujan meletus. 3 rekan satu tim Xiao Nunu sudah terluka, dan sekarang mereka terlempar ratusan meter jauhnya oleh gelombang kejiut yang dahsyat. Diblokir, kakak muda Xiao Nunu benar-benar memblokirnya. Mereka bertiga terkejut dan bahagia. Sepertinya situasinya tidak terlalu buruk. Dikatakan bahwa Sui Ruoqing adalah badan suci dengan atribut air. Tempat manapun yang berhubungan dengan air bisa menjadi tempat persembunyiannya. Aku ingin tahu apakah kakak muda Xiao Nunu dapat memecahkan situasi ini.
Xiao Nunu terkena hujan lebat dan berkompetisi dengan Sui Ruoqing untuk pertama kalinya. Antara langit dan bumi, setetes hujan pun mungkin merupakan wujud asli Sui Ruoqing. Menemukan lokasinya sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Pekerjaan yang tidak berguna. Suara Sui Ruoqing yang penuh penghinaan terdengar di telinganya. Kamu tidak akan pernah tahu di mana aku berada. Cambuk panjang bertanda air menembus lapisan hujan dan mendekati Xiao Nunu. Tapi pada saat ini, cahaya panas melintas di mata Xiao Nunu. Bukankah mudah menemukanmu? Begitu kata-kata ini keluar, hati ketiga orang di luar tempat tersebut menegang. Kemudian, Xiao Nunu memegang kipas Futian di tangan kirinya dan mengangkatnya ke udara tipis dengan tangan kanannya. Wow, bola api emas meleduk dari telapak tangan Xiao Nunu. Nyala api ini adalah api yang murni, api jatuh gagak emas. Xiao Nunu memiliki total 3 jenis api aneh di badannya, yaitu api yang murni, api jatuh gagak emas, api dingin 6 yin. Dan api spiritual, api kuno erosi jiwa, yang diperolehnya dari Raja Hantu dari Sekte Huangquan. Karena budidaya Xiao Nunu meningkat dengan cepat, Xiao Nunu jarang menggunakannya sejak dia datang ke tanah suci Xianxiong. Pada saat ini, api yang murni muncul kembali, meleduk dengan nafas yang menyengat. Saat berikutnya, Xiao Nunu benar-benar menyatukan kedua tangannya, dan api yang murni bergabung ke dalam kipas Futian. Dalam sekejap, kipas Futian berubah menjadi kipas api emas. Untuk menghadapi air, tentu saja kita harus menggunakan api. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan segera, dia mengangkat kipas langit, didorong oleh kekuatan spiritualnya, dan mengipasinya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan. Terjadi ledukan keras, dan badai api membombardir dunia. Badai api membombardir dunia. Jalinan antara angin dan api menciptakan pesta visual yang sangat mengejutkan. Di tengah hujan lebat yang dahsyat, badai api kemasan menyapu segala arah. Dalam sekejap, seluruh air hujan antara langit dan bumi berubah menjadi uap putih. Itu saja, 3 orang di luar tempat itu membelalak. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, api yang tak berujung meletus dan sulit untuk dibendung. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, naga api besar menari dengan liar, mengejutkan dunia. Api jatuh gagak emas sendiri adalah api alien yang sangat mendominasi. Meskipun tidak berevolusi ke tingkat yang sangat kuat di tangan Xiao Nunu, dengan kekuatan ilahi dari kipas Futian, kekuatan api jatuh gagak emas adalah ditekan secara paksa. Ia diangkat ke ketinggian yang bukan miliknya. Gelombang panas melonjak seperti gunung yang luar biasa. Tidak hanya hujan di seluruh langit yang menguap menjadi uap air, tetapi serangan rahasia Sui Ruoqing sepenuhnya ditelan oleh badai api ini. Xiao Nunu memegang kipas Futian, matanya dingin dan bahkan lebih mencemooh. Di mana lagi kamu bisa bersembunyi? Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan segera mengepalkan kelima jari tangan kanannya. Badai api emas meleduk. Suhu tinggi menghanguskan medan perang, dan butiran hujan menguap. Beberapa ratus meter di samping Xiao Nunu, sesosok badan kurus yang sedikit panik mundur terus-menerus. Di sana, kakak muda Xiao Nunu. Seseorang di luar lapangan mengingatkannya dengan cepat. Ketemu. Seperti yang diharapkan dari junior broter Xiao Nunu, sangat galak. Mengabaikan 3 orang yang bersemangat di luar lapangan. Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar. Sosok ramping mengenakan jubah biru laut yang cantik. Fitur wajahnya luar biasa dan temperamennya dingin, terutama sepasang mata Phoenix-nya, yang memberikan perasaan dingin dan mulia. Wanita muda itu adalah Sui Ruoqing. Yang terbaik, di antara siswa tingkat Tianxuan. Namun, ekspresinya saat ini cukup dingin. Sui Ruoqing benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Nunu benar-benar mampu memecahkan teknik persembunyiannya. Angin jahat bertiup ke wajahnya, dan dalam sekejap mata, Xiao Nunu telah menindas dirinya sendiri di depan Sui Ruoqing. Kamu kalah, kata Xiao Nunu ringan. Wajah Sui Ruoqing menjadi dingin. Kamu terlalu cepat bahagia. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menekan segelnya. Lingkaran gelombang air berkumpul menuju telapak tangan kanannya. Sui Ruoqing menggerakkan telapak tangannya, dan kolom air melesat ke arah Xiao Nunuji. Fiuh! Kolom air bergerak sangat cepat, seperti tombak tajam, dengan daya tembus yang besar. Tapi Xiao Nunu bahkan tidak punya niat untuk menghindar.
Saya melihat Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke depan. Jari pedang itu ditutupi dengan kekuatan pedang pemusnah, dan juga diberkati oleh kekuatan badan emas kuno. Saat keduanya bertemu, kolom air diledupkan oleh dua jari Xiao Nunu. Wajah cantik Sui Ruoqing berubah. Dalam kilatan petir, Xiao Nunu sudah berada di dekatnya. Sui Ruoqing masih menolak menyerah, jadi dia menyerang dengan telapak tangannya. Xiao Nunu juga mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Bang! Kedua telapak tangan bertemu, dan gelombang udara menderu. Kekuatan telapak tangan Xiao Nunu sangat kuat dan kuat. Kekuatan yang tersisa ditembakkan dengan keras ke segala arah, dan kekuatan telapak tangan emas sulit untuk ditahan. Badan halus Sui Ruoqing sedikit gemetar, dan sudut mulutnya memerah. Ketiga orang di luar lapangan terkejut dan semakin gembira. Akan menang. Xiao Nunu terlalu kuat. Bahkan Sui Ruoqing bukanlah tandingannya. Namun, pada saat kritis ini, mata Sui Ruoqing Feng berkilat dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu tetap tidak mau mengambil tindakan." Tiga orang di luar lapangan gelisah. Dengan siapa dia berbicara? Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, tanah pecah. Retakan besar muncul tepat di antara Xiao Nunu dan Sui Ruoqing, dan kedua sosok itu dengan cepat terpisah. Segera setelah itu, aliran udara meletus di celah di bumi, dan kemudian, sebuah tangan batu besar terulur dari tanah. Tangan besar Rock membuka jarinya dan menamparkan kepala Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan sayap suci emas di belakangnya segera berkumpul ke depan. Xiao Nunu menggunakan sayapnya sebagai perisai untuk menahan tangan batu besar itu. Dia memukul dengan kekuatan besar, menyerang dengan kekuatan besar, dan kekuatan yang kuat meleduk di depan Xiao Nunu. Melihat percikan cahaya keemasan dan kekuatan telapak tangan berjatuhan, Xiao Nunu segera mundur lebih dari 10 meter. Gemuruh. Kemudian, tangan batu besar itu menopang tanah, dan kemudian lengan lainnya terentang dari tanah. Segera, raksasa besar menerobos medan perang. Raksasa ini tingginya puluhan meter, dan seluruh badannya terbuat dari batu. Itu, tiga orang di luar tempat itu membelalak. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah medan perang, perang pengadilan suci. Selain Sui Ruoqing, ada musuh lainnya. Ketika beberapa orang terkejut, terdengar suara yang sedikit lucu. "Kamu cukup mampu. Aku hampir membuat, Nona Sui, kita menangis." Tiba-tiba, mata semua orang melihat ke posisi yang sama. Itu adalah menara yang tinggi, dan seorang pemuda tampan sedang duduk di sana. Pria itu anggun dan anggun, dengan rambut hitam panjang tergantung di bahunya, dan bibir sepucat air. Badan pihak lain memancarkan aura yang tak terlihat dan kuat. Aura ini melampaui Sui Ruoqing pada tingkat yang lebih besar. Detik berikutnya, ekspresi ketiga orang di luar medan perang berubah drastis, dan mereka bahkan gemetar. Mata Xiao Nunu juga tenggelam. Dia dengan jelas melihat tanda mahasiswa tergantung di pinggang pemuda itu. Di tokennya, kata Tiansu tertulis dengan jelas. Tingkat Tiansu. Tingkat siswa tertinggi dari Akademi Suci Abadi Fana. Di atas 6 tingkat Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kaiyang, dan Yao Guang. Salah satunya adalah Tianxuan, yang lainnya adalah Tiansu. Permainan ini tampaknya menjadi sangat sulit dalam satu lompatan. Kemudian, salah satu dari tiga orang di luar lapangan memanggil nama pria itu dengan gemetar. Yuan Mancuan, ini Yuan Mancuan. Nama itu terdengar seperti petir di telinga dua orang lainnya. Tidak hanya memekakkan telinga, tapi juga membuat kulit kepala mereka mati rasa. Yuan Mancuan menempati urutan ketiga dalam daftar rekor. Sejauh ini, ia masih mempertahankan rekor kemenangan. Bagi tiga orang di luar lapangan, lawannya sepertinya adalah eksistensi yang tidak dapat diatasi. Sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu, mereka bertiga masih sangat gembira. Kali ini, semua harapan hancur. Adik laki-laki Xiao Nunu, kita kalah. Yuan Mancuan adalah orang kuat di alam Grandmaster peringkat kelima. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik, kita tidak bisa mengalahkannya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, ketiganya dari mereka memilih untuk meninggalkan pertempuran. Tiga lingkaran cahaya menyala berturut-turut dan membubung ke langit, dan ketiganya segera meninggalkan medan perang. Jelas tadi, mereka bertiga berkata mereka akan melewati api dan air demi Xiao Nunu,
tapi mereka berbalik dan meninggalkan Xiao Nunu sendirian. Tampaknya penundaan sedetik tidak menghormati Yuan Manchuan. Sudut mulut Yuan Manchuan sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi terlebih lagi, dia mencemooh. Dia melihat ke arah tempat Xiao Nunu berada. "Kamu, tidakkah kamu akan lari? Apakah kamu tidak akan melarikan diri?" Di atas balkon, Yuan Manchuan duduk menyamping dan memandang Xiao Nunu dengan sedikit geli. Pada saat ini, ketiga rekan satu tim Xiao Nunu semuanya meninggalkan pertempuran dan mengungsi. Ini bukan hanya penghormatan terhadap tiga kata, tingkat Tiansu, tetapi juga ketakutan terhadap nama, Yuan Manchuan. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, "Mengapa kamu melarikan diri?" "Hah." Ada cahaya dingin di mata Sui Ruo Qingfeng di sisi lain. Kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata kepada Yuan Manchuan, "Sepertinya dia tidak takut padamu." Yuan Manchuan tidak marah, dia tersenyum tipis. "Awalnya, ada banyak orang seperti dia, tapi setelah pertempuran pertama, aku mulai takut." Tepat ketika Yuan Manchuan selesai berbicara, raksasa batu yang terletak tepat di depan Xiao Nunu itu bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangkat kakinya dan melangkah ke arah Xiao Nunu. "Pergi!" Xiao Nunu tanpa sadar melangkah mundur. Bang! Raksasa batu itu mendarat di tanah, dan tanah itu tiba-tiba meleduk, menyebabkan batu beterbangan. Yuan Manchuan berkata, "Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika kamu terus menantangku, perang pengadilan suci ini akan berakhir di sini." Setelah itu, tanah di belakang Xiao Nunu retak lagi. Segera setelah itu, batu raksasa lain setinggi puluhan meter merangkak keluar dari tanah. Raksasa batu ini memegang tombak batu yang sangat besar. Tiba-tiba, dua raksasa batu mengepung Xiao Nunu satu demi satu. Xiao Nunu sedikit mengangkat matanya, merasa sedikit terkejut. Apakah ini kekuatan Yuan Manchuan? Anda dapat memanggil raksasa batu untuk bergabung dalam pertempuran. Melihat Xiao Nunu terdiam, Yuan Manchuan bertanya dengan penuh minat, "Apa yang kamu pikirkan?" Xiao Nunu menjawab, "Apakah kalian berdua baru saja di sana?" Yuan Manchuan berkata, "Dua orang lainnya sudah pergi. Saat mereka melihatku selagi mereka di sini, mereka dapat bersiap untuk pertandingan berikutnya dengan pikiran tenang. Game ini adalah bonus untuk mereka." Oh! Sebuah cibiran muncul di wajah Xiao Nunu. "Kamu sangat percaya diri." Tidak jauh dari sana, Sui Ruo Qing berkata kepada Yuan Manchuan dengan suara dingin, "Apakah kamu sudah cukup berkata? Kamu memberinya waktu untuk bernapas." Manchuan tertawa. "Tidak masalah." Sui Ruo Qing mengerutkan kening. Yuan Manchuan melanjutkan, "Di seluruh zona perang macan putih, kecuali Si Fengnian dan Leng Xi, yang bisa saya anggap serius, yang lain tidak cukup untuk menimbulkan masalah." Menimbulkan masalah, sepenuhnya mengungkapkan kesombongan Yuan Manchuan. Sui Ruo Qing berkata, "Jangan terlalu banyak berpura-pura. Dia memiliki rekor kemenangan penuh sejauh ini. Jika kamu kalah, itu akan menjadi lelucon besar." Melalui konfrontasi sebelumnya, Sui Ruo Qing memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Nunu. Orang ini jelas bukan mahasiswa tingkat Tianquan yang sederhana. Kekuatannya pasti bisa menduduki peringkat teratas, level Tianxuan. Kemenangan total. Yuan Manchuan menjadi sedikit lebih tertarik. Dia memandang Xiao Nunu, "Kamu sudah berpikir terlalu lama." Tombak di tangannya. Lalu dia memukul Xiao Nunu dengan keras. Tombak batu sepanjang puluhan meter itu jatuh seperti kapak perang, dengan momentum yang menakutkan. Xiao Nunu bergerak dan terbang tinggi ke langit. Tombak batu itu menghantam tanah, meleduk dengan kekuatan di kedua sisi. Bebatuan yang berserakan itu seperti kawanan belalang yang terbang, bergegas kemana-mana. Segera setelah itu, raksasa batu lainnya membuka tangan besarnya dan bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tinjunya untuk bertarung. Bang! Kekuatan tinju melonjak, meledukkan kehampaan. Xiao Nunu mundur, dan raksasa batu itu juga terguncang mundur 7 atau 8 meter. Dari belakang, raksasa batu yang memegang tombak batu menyerang lagi. Bunih! Raksasa batu itu melontarkan kata-kata manusia, matanya memancarkan cahaya dingin merah, dan tombak batu di tangannya memancarkan cahaya rune yang cemerlang. Kiang! Tombak batu sepanjang puluhan meter meluncur keluar seperti bor ringan, dan kemanapun ia pergi, ruangan itu bergetar hebat.
Meski kedua raksasa batu tersebut berukuran besar, namun mereka dapat bergerak dengan sangat cepat. Apalagi ritme ofensifnya sangat cepat. Dan kerjasama antara kedua pihak sangat diam-diam. Menghadapi tombak batu yang mengancam, Xiao Nunu berbalik, membuka telapak tangan kanannya, dan mulai menyerang. Kekuatan besar terjadi, seperti tabrakan guntur. Lapisan gelombang emas meleduk di depan Xiao Nunu. Meskipun kekuatan fisik Xiao Nunu melampaui senjata kekaisaran tingkat rendah, kekuatan kedua raksasa batu ini sangat kuat. Tombak batu besar itu terus menerbangkan Xiao Nunu. Di belakang Xiao Nunu, raksasa batu lainnya membuka tangannya dan menamparkan Xiao Nunu seperti lalat. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu mengaktifkan kipas Futian lagi. Bas! Kekuatan spiritual meningkat, dan kipas Futian tiba-tiba bersinar. Saat lampu listrik menyala, mata Xiao Nunu bersinar dan dia melambaikan kipasnya dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, energi mengerikan itu meleduk, dan badai biru melanda dunia seperti naga liar. Kekuatan Futian sangat menggemparkan. Kekuatan yang sangat mendominasi meletus seperti air prasejarah. Saat bumi tenggelam dan tenggelam, kedua raksasa batu itu tiba-tiba tertutup retakan padat yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, retakan semakin parah, dan kedua batu raksasa itu runtuh menjadi ribuan puing. Kesalahan di bumi, kekuatan badai, seperti ribuan binatang raksasa yang tersapu ke segala arah. Sui Ruoqing yang terluka tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan dia segera mundur. Baru saja, dia dikalahkan oleh kekuatan Fan Futian. Di sisi lain, ketika Yuan Manchuan melihat keagungan Fan Futian, dia tidak marah tetapi tersenyum. Harta karun yang luar biasa. Bagaimana kalau memberikannya kepadaku? Setelah mengatakan itu, Yuan Manchuan terbang keluar. Dia bergegas ke medan perang, dan Ling Tian menamparkan Xiao Nunu dengan telapak tangan. Xiao Nunu memegang kipas Futian di tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya untuk menyambungkannya. Di atas kehampaan, kekuatan telapak tangan melonjak, dan sisa energi dari kekuatan luar biasa ditembakkan ke segala arah. Xiao Nunu langsung terlempar ke belakang beberapa ratus meter oleh telapak tangan Yuan Manchuan. Xiao Nunu mendarat di platform kota, dan sisa energinya menembus permukaan. Banyak retakan segera muncul di platform kota. Kidan darah melonjak di badan Xiao Nunu, dan cahaya guntur dan api pada pakaian suci kuno sedikit tersebar. Menggunakan Futian Fan, secara terus-menerus akan menghabiskan kekuatan Xiao Nunu dalam jumlah besar. Bahkan energi spiritual yang dipancarkan oleh Futian Fan sendiri telah banyak melemah. Namun saat ini, Yuan Manchuan dalam kondisi sempurna dan penuh kekuatan spiritual. Namun, meski begitu, semangat juang di mata Xiao Nunu tidak memudar. Dia menatap langsung ke arah Yuan Manchuan di langit, jika kamu menginginkan kipas angin, datang dan dapatkan jika kamu bisa. Hei, Yuan Manchuan mensibir, itu yang kamu katakan. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh badan Yuan Manchuan meleduk dengan kekuatan yang agung. Dalam sekejap, batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba naik ke atas seolah-olah telah lepas dari gravitasi bumi. Ribuan puing-puing menggantung di sekitar sungai Yuan Manchuan, seperti pecahan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan spiritual Yuan Manchuan melonjak dan menutupi seluruh kerikil. Bas, bas, bas. Tiba-tiba, seluruh kerikil diwarnai dengan cahaya yang indah. Yuan Manchuan menatap Xiao Nunu dari posisi tinggi. Hati-hati, kamu mungkin akan hancur berkeping-keping, kata Yuan Manchuan sambil membuka jarinya dan menghadap Xiao Nunu dari kejauhan. Segera, dorongan mengerikan meletus, dan semua pecahan meteor terbang ke bawah. Hancurkan Xiu, hancurkan hujan batu. Dengan teriakan lembut, Yuan Manchuan menggunakan jurus spesialnya. Dalam sekejap, langit dipenuhi hujan batu, seperti meteor dan meteorit yang bergegas menuju Xiao Nunu. Setiap batu tidak beraturan. Ada yang seberat palu, ada pula yang ringan dan setajam pisau. Ada yang ribuan, sangat padat. Wajah Xiao Nunu serius. Pada saat ini, kekuatan spiritual, Futian Fan, melemah karena terlalu banyak kegunaan. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera mengambil kembali kipas Futian dan memanggil pedang pemakaman langit. Menghadapi hujan batu dari langit, sayap suci emas di belakang Xiao Nunu berkibar.
Dia melompat dan melawan tren, mengayunkan pedang pemakaman langit di tangannya terus-menerus. Cang, 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 bang, satu demi satu. Cincin energi pedang menyapu dan bertabrakan dengan hujan batu yang datang. Pedang pemakaman langit keluar, dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Energi pedang meletus di seluruh langit, terus-menerus menghancurkan bebatuan di depannya. Pemandangan saat ini sungguh luar biasa. Interaksi antara energi pedang dan hujan batu terus-menerus meleduk dengan kecemerlangan yang menyilaukan antara langit dan bumi. Setiap benturan kekuatan menyebabkan situasi berubah. Satu demi satu, akibat berbentuk salib menyebar dalam kehampaan, dan gambarannya mengejutkan serta memiliki dampak visual yang besar. Di luar pengadilan, Sui Ruoqing tampak terkejut. Pada titik pertempuran ini, dia menjadi semakin ketakutan. Saya pikir Xiao Nunu terutama mengandalkan Fu Tianfan dan kekuatan fisik yang kuat untuk mencapai titik ini, tapi saya tidak menyangka bahwa ilmu pedang lawan juga begitu hebat. Segera, Sui Ruoqing menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan spiritual di badannya mulai beredar. Ribuan gelombang air mengelilingi badan Sui Ruoqing, dan fluktuasi energi yang kuat mulai mengembun. Sebelum Sui Ruoqing dapat mengambil tindakan, suara tenang Yuan Manchuan terdengar. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Hah? Sui Ruoqing mengerutkan kening, ini pertarungan tim. Aku tahu, jawab Yuan Manchuan. Sui Ruoqing berkata, saya hanya ingin mengakhiri babak ini. Sui Ruoqing merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Meskipun Yuan Manchuan telah mencapai alam tertinggi Grandmaster tingkat kelima, Xiao Nunu memberinya perasaan bahwa dia menjadi lebih berani di setiap pertempuran. Yuan Manchuan mengangkat sudut mulutnya, jangan khawatir, saya akan mengakhiri pertempuran ini sekarang. Saat suaranya jatuh, hujan batu yang ditutupi oleh kekuatan spiritual Yuan Manchuan tiba-tiba menghasilkan fluktuasi energi yang lebih kuat. Mereka bergerak lebih cepat dan serangan mereka semakin kuat. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, sebuah batu melewati tepi pedang pemakaman langit dan langsung mengenai bahu kiri Xiao Nunu. Itu meleduk dengan kekuatan yang sangat ganias, meskipun Xiao Nunu memiliki Taiko Gold. Aku melindungi diriku sendiri, tapi saya masih merasakan Mahtei rasa di bahu saya dan rasa sakitnya menjalar. Hei, Yuan Manchuan mensibir, kamu tidak boleh memprovokasi saya. Setelah mengatakan itu, Yuan Manchuan meraih udara dengan kelima jarinya. Sebuah tangan besar dari batu mengembun dan menekan kepala Xiao Nunu. Detik berikutnya, Xiao Nunu masih merasakan sakit di bahunya. Detik berikutnya, tangan batu besar itu langsung menutupi bagian atas dan jatuh. Pukulan Yuan Manchuan dengan kuat menjatuhkan Xiao Nunu ke tanah. Kekuatan mengerikan membombardir tanah, platform kota reruntuh, loteng diratakan, dan semuanya menjadi reruntuhan di bawah tangan raksasa. Melihat pemandangan ini, Sui Ruoqing tidak bisa menahan nafas lega. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Kekuatan Yuan Manchuan terletak di sini. Di seluruh zona perang macan putih, kecuali si Feng Mian yang berada di peringkat pertama dan Leng Xi yang berada di peringkat kedua, tidak ada yang benar-benar bisa menggoyahkan lawannya. Namun, saat Sui Ruoqing merasa lega, tiba-tiba, tanah meleduk, dan miliaran kerikil beterbangan. Gelombang arogansi yang mengguncang langit dan bumi. Apa? Wajah Sui Ruoqing berubah. Di reruntuhan tumpukan batu dengan aliran udara yang tidak teratur, dada Xiao Nunu menjadi tegak, dan seluruh badannya memancarkan kekuatan spiritual yang kuat. Ada gumpalan darah yang menggantung di sudut mulut Xiao Nunu, dan ada banyak bekas luka di atasnya. Badannya, bahkan ruas jari tangan kanannya yang memegang pedang pemakaman langit. Sementara itu, darah mengalir keluar. Namun, mata Xiao Nunu masih bertekad. Hati Sui Ruoqing yang gugup tiba-tiba berkata, dia masih memiliki kekuatan bertarung. Meskipun Yuan Manchuan terkejut, matanya tidak tergerak. Dia menatap Xiao Nunu di bawah. Kamu, level Tianquan, mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Yuan Manchuan meleduk dengan aura yang lebih kuat. Bas! Badai berubah, guntur bergulung, dan formasi pusaran air misterius muncul di belakang Yuan Manchuan. Dalam sekejap, kerikil besar dan kecil antara langit dan bumi kembali naik ke langit. Yuan Manchuan berkata dengan suara yang dalam, kamu pantas membiarkan saya menggunakan kartu truf yang lebih kuat. Hus, hus, hus.
Segera setelah itu, semua kerikil besar dan kecil berkumpul menuju Yuan Manchuan. Detik berikutnya, Yuan Manchuan tiba-tiba dikelilingi oleh ribuan batu, dan di dalam kehampaan, sebuah batu besar tiba-tiba muncul. Batu besar ini seperti meteorit sungguhan, memancarkan teror di setiap inci rasa penindasan. Di luar lapangan, mata Sui Ruoqing sedikit menyipit, apakah kamu akhirnya bersedia menggunakan gerakan ini? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan pendorong yang besar meleduk di kehampaan, dan batu-batu besar jatuh dari langit, bergegas menuju Xiao Nunu. Kekuatan besar berdampak, dan saat bergerak, api merah menyala di seluruh batu. Kemanapun ia pergi, ruangan itu bergetar. Menghadapi gerakan membuni seperti itu, mata Xiao Nunu menampakkan seberkas cahaya dingin. Kemudian, Xiao Nunu melambaikan tangan kirinya. Pola cahaya perak yang indah menyebar, dan tiba-tiba, 3 tanda perak tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. Rune itu seperti cermin bundar dengan pola cahaya rumit yang mengalir di sekitar tepinya. Di tengah-tengah rune adalah karakter unik, Huang. Karakter Desolate muncul, dan energi spiritual antara langit dan bumi menjadi sangat kacau, seperti ratusan sungai yang menyatu ke laut, berkumpul menuju Xiao Nunu. Sui Ruoqing mengerutkan kening, 8 tinju ilahi yang sunyi. Terkejut, Sui Ruoqing mensibir, 8 tinju ilahi yang sunyi, hanya berada di tingkat ketiga, mustahil untuk menggoyahkan Yuan Manchuan. Setelah dia selesai berbicara, di belakang Xiao Nunu, 2 karakter mempesona dengan karakter Desolate muncul kembali. 3 tambah 2, total 5 rune perak. Sui Ruoqing tercengang. Ini bukan 8 tinju dewa sunyi dengan 3 tingkat kekuatan, tetapi 5 tingkat kekuatan. 5 tingkat kekuatan, dengan panik menjara energi spiritual langit dan bumi. Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya seperti sedang menarik busur. Setelah itu, 5 karakter Desolate berputar di sekelilingnya, dan pada saat yang sama berubah menjadi 5 gumpalan api perak dan bergabung ke lengan kiri Xiao Nunu. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan itu seperti kolam yang penuh air. Seluruh lengan Xiao Nunu sepertinya telah direndam dalam cahaya ilahi, membuatnya sangat indah dan mempesona. Diberkati oleh 5 tingkat kekuatan, pembuluh darah di lengan Xiao Nunu membengkak, pembuluh darah pecah, dan api fisik yang hebat menyala di udara. Xiao Nunu menatap dingin ke arah meteorit besar yang jatuh dari langit. Kemudian, dia menginjak tanah dengan keras dan melompat keluar. 8 tinju ilahi yang sunyi. Dengan teriakan keras, Xiao Nunu melepaskan pukulan yang menghancurkan bumi. Saat berikutnya, 2 kekuatan besar saling bentrok. Ruang angkasa melonjak dan gelombang udara menderu. Gelombang kejut yang ditimbulkan antara keduanya ibarat membuka pintu air untuk melepaskan gelombang pasang yang meletus dan sulit dibendung. Di bawah tatapan gemetar Sui Ruoqing, tinju Xiao Nunu meleduk seperti naga prasejarah, sangat ganias. Dan meteorit besar di depan Xiao Nunu seperti cangkang telur yang pecah, dengan cepat hancur. Kerikil besar dan kecil terkoyak dan hancur. Sosok Yuan Manchuan yang terletak di antara batu-batu besar muncul kembali. Kedua sosok itu terus mendekat ke arah Juli. Bang! Yuan Manchuan menangkap tinju Xiao Nunu dengan telapak tangannya, dan kekuatan yang kuat mengalir ke segala arah. Yuan Manchuan berdiri diam dengan senyum mencemooh di wajahnya. 8 tinju ilahi Desolate dengan 5 tingkat kekuatan memang luar biasa kuat, tapi sayangnya, mereka masih tidak bisa mengalahkanku. Benarkah? Xiao Nunu mensibir, kamu sudah kalah. Yuan Manchuan mengerutkan kening. Pada saat ini, di langit di belakang Yuan Manchuan, sosok dingin diam-diam muncul. Sui Ruoqing di luar lapangan terkejut, itu saja. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu, sesuatu muncul di kehampaan fluktuasi dan 5 karakter Desolate yang mempesona muncul kembali di langit. Mata Sui Ruoqing melebar. Ini sebenarnya 8 tinju ilahi yang sunyi lagi. Bersambung.